Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus peretasan data yang dialami oleh pemerintah kita Indonesia ya. Di mana kasus yang paling menjadi sorotan publik adalah tentang Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Itu diretas dan datanya itu dijual ya, indikasi dijual ke dark web. Dan peretasnya itu meminta uang tebusan yang cukup fantastis, sekitar 131 miliar. Tapi kita akan membahas tentang dampak ya, salah satu dampak yang diakibatkan karena kasus peretasan data ini. Yang pertama, bahwa kita tahu beberapa instansi atau lembaga negara itu websitenya diretas ya. Pertama itu ada BAIS TNI. Kemudian ada Inavis. Inavis ini mengenai data-data biometrik ya, sebenarnya kayak sidik jari, kornea mata, dan lain sebagainya. Bahkan DNA itu juga termasuk biometrik gitu ya, data biometrik. Lalu ada DPR ya. Kemudian ada Astra Internasional juga diretas dan data-datanya itu disebarkan di sosial media gitu. Ini bukan data yang ini ya. Informasinya itu disebarkan di sosial media. Kemudian datanya itu dijual di website gelap atau dark web, sorry ya. Dan itu peretasnya meminta uang tebusan kepada pemerintah tentang Pusat Data Nasional itu sekitar 131 miliar. Angka yang cukup fantastis menurut saya. Sayangnya ini bukan terjadi pertama kali di Indonesia. Oke. Kita beberapa tahun yang lalu juga pernah mengalami serangan peretasan data seperti ini, seperti Tokopedia, kemudian ada BPJS, itu juga diretas gitu ya. Artinya kita bisa bertanya-tanya sebagai masyarakat awam gitu ya, sebagai publik, terutama saya pribadi itu mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar serius membangun sebuah infrastruktur untuk e-government, untuk ekosistem digital, sehingga data-data kita sebagai warga negara itu dijamin keamanannya. Karena bagaimanapun juga data-data kita yang ada di negara itu kalau misalnya bocor itu bisa disalahgunakan. Ya contohnya kita tahu sendiri ya, banyak sekali sekarang penipuan-penipuan, pemerasan-pemerasan, bahkan ancaman-ancaman yang dilakukan melalui online atau daring. Ya mereka mendapatkan data-data itu dari data yang bocor gitu ya. Gitu, itu bukan yang pertama. Yang kedua adalah dampak. Ya, dampak dari peretasan ini kita tahu pertama kali kita tahu bahwa dampaknya adalah terjadi di imigrasi. Data-data imigrasi ketika beberapa orang yang ada di bandara itu mau melakukan penerbangan dan mau konfirmasi datanya, itu terjadi namanya antrian atau penumpukan karena sistem yang ada di imigrasi itu tidak bisa diakses. Itu adalah salah satu dampaknya peretasan data tersebut. Jadi ini menjadi kacau, ya tentu saja menjadi kacau. Karena antrian begitu banyak, kemudian beberapa orang mengalami penundaan untuk penerbangan, sedangkan mereka kan punya urusan sendiri-sendiri gitu yang harus segera diselesaikan gitu. Itu dampak yang pertama. Kita tahu bahwa peretasan data itu dimulai dari situ ya, indikasinya gitu ya. Untuk kasus PDN ini loh ya. Yang kedua adalah di dunia pendidikan. Ya, tentu saja masih ada banyak sekali kasus-kasus yang lain di bidang-bidang yang lain, atau paling enggak ancaman-ancaman sebuah bahaya ketika data itu diretas itu. Ya, yang kedua adalah di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu kita mempunyai program, pemerintah mempunyai program tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK gitu ya. Dan itu sebenarnya prosesnya sudah selesai gitu. Beberapa calon mahasiswa, adik-adik kita itu sudah artinya sudah melakukan registrasi dan seharusnya mendapatkan haknya untuk menikmati namanya program dari pemerintah, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Dan tahu jumlahnya berapa? Sekitar 850.000 lebih datanya yang sudah terregistrasi. Tapi karena kejadian ini, peretasan data di Pusat Data Nasional, semua data-datanya terancam hilang. Ya, terancam hilang itu artinya sebanyak calon mahasiswa sebanyak 850.000 lebih itu mereka bisa dibayangkan bahwa mereka bisa saja gagal dalam menerima fasilitas Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini ya.
Jadi sayang sekali hak-hak mereka menjadi terancam gitu ya, tidak bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi hak mereka gitu ya. Tapi dalam hal ini ya kita tidak bisa menyalahkan bahwa Kementerian Pendidikan ini menjadi instansi yang disalahkan, nggak bisa, karena data itu sekali lagi terpusat pada pusat data nasional, dan kebetulan karena pusat data nasional itu dihack atau diretas melalui salah satu software berbahaya atau malware, yaitu ransomware, yang dimana itu cara kerjanya adalah menginskripsi data atau menginskripsi sistem komputer sehingga penggunanya tidak bisa mengakses sistem komputer tersebut gitu ya. Dan itu tidak ada backupnya. Ini yang menjadi salah satu kekecewaan masyarakat, bahwa pemerintah tidak melakukan namanya penanggulangan bencana. Ini kan semacam bencana gitu ya, tidak melakukan penanggulangan hal-hal seperti ini gitu, tidak terpikirkan melalui backup data ya. Data itu sangat confidential, sangat penting, sangat rahasia, yang seharusnya dijaga baik-baik ya melalui otoritas kementerian, dalam hal ini Kominfo ya, Kementerian Informasi dan Komunikasi, seharusnya dijaga gitu kan, karena itu data-data confidential, rahasia gitu ya, yang akan digunakan untuk berbagai macam akses layanan pemerintah gitu ya, termasuk yang salah satunya tadi KIPK ya, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, yang kemarin kan sudah terjadi, yang untuk urusan paspor atau urusan data keimigrasian kan sudah terjadi ya, dan itu kesusahannya itu salah satu yang membuat masyarakat itu menjadi susah gitu ya, bahayanya dari peretasan data ini, dan pemerintah tidak mau menebus untuk tebusan sekitar 131 miliar. Karena menurut saya ini juga menjadi masuk akal ya, untuk argumentasinya masuk akal. Kenapa pemerintah tidak mau menebus uang sebanyak 131 miliar terhadap pertas itu? Argumentasinya masuk akal bahwa pemerintah ketika misalnya nih ya ditebus sebanyak 131 miliar, apakah pertas benar-benar akan menjamin bahwa dia akan mengembalikan data atau memberikan kode akses untuk enskripsi data yang sudah diretas itu, yaitu pusat data nasionalnya itu ya. Itu menjadi argumentatif gitu ya. Dalam hal ini saya menyayangkan sekali, secara pribadi menyayangkan sekali cara kerja pemerintah yang tidak aware, tidak memikirkan bagaimana dampaknya. Kenapa tidak melakukan namanya tata kelola yang cukup bagus ya, cukup kredibel gitu. Sekelas pemerintah seharusnya mempunyai tim yang solid, tim yang kompeten gitu ya. Tapi banyak juga sindiran dalam hal ini tentang kompetensi ya. Warganet itu menyayangkan bahwa yang ada di dalam pemerintahan mengurusi data-data ini ternyata orang-orang yang bukan anak-anak muda yang memahami bagaimana infrastruktur sebuah jaringan itu seharusnya dibentuk gitu ya, atau di-develop atau dibangun gitu. Nah, mereka yang ada di para pejabat yang ada di pemerintah atau otoritas kita di Kementerian Informasi dan Komunikasi itu adalah mereka-mereka yang katanya sudah tua gitu ya. Sudah tua dalam artian untuk informasi-informasi terbaru tentang bagaimana infrastruktur jaringan, internet, dan teknologi itu seharusnya yang lebih kompeten itu adalah anak-anak muda, anak-anak yang lebih muda, ada anak-anak yang lebih memahami bagaimana informasi itu berkembang untuk saat ini gitu, sehingga anak-anak muda itu mampu memberikan skema atau memberikan konsep bagaimana infrastruktur digital yang baik gitu. Ya, itu adalah salah satu cuitan yang menjadi topik pembahasan di sosial media, bahwa tata kelola diisi oleh orang-orang yang seharusnya digantikan yang lebih muda karena mereka terlihat tidak kompeten. Itu ya, netizen bilang seperti itu. Lalu ada juga ya, itu kan dampak tadi ya, dampaknya dari kantor imigrasi, kemudian dampaknya dari pendidikan gitu ya, yang seharusnya adik-adik kita yang harus kuliah dengan fasilitas Kartu Indonesia Pintar, mereka harus reclaim ya. Ini instruksi dari Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan bahwa datanya memang akan diperbaiki gitu ya, karena Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa
mereka setidaknya memiliki cadangan data gitu, cadangan data. Tapi bagaimanapun juga cadangan data itu harus diverifikasi kembali melalui proses reclaim gitu ya. Reclaim, yaitu instruksi dari Kementerian Pendidikan. Ada kok, nanti teman-teman cari saja di website Kementerian Pendidikan mengenai kasus atau mengenai isu tentang peretasan data nasional ini yang berakibat atau berimbas pada akses kartu Indonesia Pintar untuk kartu Indonesia Pintar kuliah gitu ya. Nah, mereka harus melakukan reclaim namanya ya, reclaim, karena memang datanya itu tidak ada backup dari pusat data nasional sehingga datanya hilang. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan setidaknya memiliki cadangan data dan itu akan diusahakan untuk diperbaiki. Tapi dalam hal ini juga mereka, yaitu calon mahasiswa yang sudah menerima haknya ketika sebelum terjadi peretasan data itu bisa melakukan reclaim, itu katanya seperti itu ya. Semoga saja ya kasus peretasan data ini segera mendapatkan titik terang, siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian bisa menjadi koreksi bagi pejabat penyelenggara negara dalam hal ini yang mengurusi tata kelola infrastruktur jaringan ya, karena data ini sangat penting. Itulah pentingnya data ya. Nah, data itu kan punya hierarki sebenarnya, tapi saya tidak akan membahas tentang persoalan hierarki data. Itu mungkin akan menjadi pembahasan tersendiri nanti ya, tentang hierarki data. Dari data, kemudian ada informasi, kemudian ada knowledge, kemudian ada wisdom, itu namanya hierarki data. Pembahasannya nanti mungkin akan kita bahas di video yang lain. Semoga saja dalam hal ini, dalam peretasan data ini, bisa segera diperbaiki, segala infrastruktur tentang pelayanan publik, tentang hak-hak masyarakat, mahasiswa, dan lain sebagainya, itu segera bisa diperbaiki. Ya, karena bagaimanapun juga itu adalah hak warga negara yang harus dijaga, yang harus diberikan haknya secara penuh gitu ya. Oke, terima kasih.